Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Bisa ya. Kok kameranya nggak nyerot sini ya? Ada yang minta zoom dari Antapani ini teh. Coba sekalian aja dengan cara ini. Ya. Oke. Nah itu tuh kameranya. Coba dipaskan aja. Tegak juga nggak apa-apa. Nah gitu aja lah, samain aja. Nah gitu, tegak aja gitu. Ya. Tarik ke atas. 6. Suara masih off. Bisa dinyalakan saat suaranya, Ustaz. Ini suaranya ya? Oke. Insyaallah. Ahlan wa sahlan semuanya. Kapan-kapan di sini ya, di sini ngajinya. Biar enggak ini. Baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi wali enggak apa-apa ini. Ya? Tidak jelas? Tidak jelas. Oh, ya udah. Itunya kenapa? Udah, tes. Bagus ya. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari ya, dengan Mukhtasar At-Tajrid As-Sharih, dan tema kali ini adalah Kitab Syuf'ah. Bab tentang syuf'ah. Syuf'ah. Shin fa ain tak marbutoh, syuf'ah. Artinya prioritas atau hak tetangga atau hak siapapun yang memiliki keterikatan dengan kita untuk mendapatkan penawaran lebih dulu, baik dalam jual beli maupun yang lain-lainnya. Itu namanya hak syuf'ah. Contoh misalkan ada rumah mau dijual, maka secara syar'i yang paling berhak untuk ditawarkan pertama kali adalah tetangganya. Ya, tetangganya. Hak syuf'ah itu adalah hak syar'i yang tidak boleh dilanggar dengan alasan ekonomi ataupun alasan keuntungan atau lain-lainnya. Ini adalah hak syuf'ah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca hadisnya biar lebih jelas ya. An Abi Rafi radhiyallahu anhu maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Rafi, beliau ini adalah maula. Maula itu berarti bekas ya. Bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Rafi. Annahu jaa ila Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemilik rumah. Radhiyallahu anhu. Faqal, "Ya Sa'ad, ibta' minni baiti fi darika." Belilah rumahku yang nempel sama rumah kamu itu. Jadi dia nawarkan agar dibeli sama tetangganya dulu. Faqala Sa'ad, wallah ma ibta'tuha ma abta'uha. Faqala al-Miswar, datanglah orang lain. Wallahi
latabta'annahum. Saya nggak bawa camatnya, mohon maaf kalau tidak jelas bacanya. Faqala Sa'ad wallahi la aziduka ala arba'ati alaf munajjamah au muqatta'ah. Nah, ketika Abu Rafi menawarkan agar rumahnya dibeli oleh Sa'ad dengan harga 400 dinar, kalikan aja berapa tuh harga rumah saat itu, segitu tuh. Datang Miswar, namanya Miswar, datang ke Sa'ad. Tadinya Sa'ad nggak mau jual ke tetangganya itu dengan 400 dinar. Datang orang ketiga namanya Miswar, menepuk pundaknya itu. Islah ke orang we 500 dinar. Gitu. Lebih gede kan? Lebih besar 100 dinar. Nah, yang dilakukan Sa'ad waktu itu adalah teringat hadis Nabi SAW, tetangga lebih berhak pertama kali. Artinya apa? Al-jaru ahaku bisaqabihi. Tetangga itu lebih berhak mendapatkan syuf'ah dari yang lain-lainnya. Maka Sa'ad mengamalkan hadis Nabi tersebut, akhirnya menjual rumah dengan 400 dinar ke si tetangganya itu, namanya Abu Rafi. Membeli rumah tersebut dari Abu Rafi, meskipun ada harga lebih bagus, yaitu 500 dinar dari Miswar. Nah, di sini jual beli dalam Islam bukan melulu tentang keuntungan. Di dalam Islam jual beli bukan melulu tentang transaksi atau tentang jual belinya, tetapi di sana ada nilai tetangga yang harus diprioritaskan. Dalam fikih mazhab sepakat bahwa hak syuf'ah adalah hak yang ditetapkan oleh syariat untuk kita kaum muslimin. Hanya saja dalam fikih mazhab ada beberapa perbedaan pendapat, di antaranya Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa syuf'ah itu hak mutlak. Dalam segala hal apapun berlaku hak syuf'ah. Rek ngajual naon wae, mau beli apapun, mau ngajual apapun, orang terdekat dengan kita adalah lebih berhak untuk ditawari. Beda berapa? Bedanya 850 juta. Tapi Sa'ad lebih memilih, kata Rasul, tetangga lebih prioritas. Maka meskipun dia rugi dalam angka rugi 800 juta atau 100 dinar, bagi dia tidak masalah. Karena menjalankan perintah Rasul, tetangga lebih berhak dengan syuf'ahnya dari yang lain. Akhirnya rumah dijual kepada Abu Rafi. Nah, dalam mazhab itu sepakat seluruh hak syuf'ah ini berlaku dalam segala bidang. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat. Beliau mengatakan syuf'ah itu terbatas pada hal yang punya keterikatan saja. Kalau rumah berarti nempel, kalau toko berarti bersebelahan nempel. Kalau misalkan mau jual motor, ada nggak keterikatan dengan orang lain dulu, nah, baru itu di syuf'ah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanafi dan Imam Ahmad, syuf'ah berlaku dalam segala perkara. Karena kaidah dari hadis Nabi, al-jaru ahaqqu bisaqabihi, tetangga lebih berhak dengan syuf'ahnya, itu tidak ada pembatasan. Maka syuf'ah berlaku dalam segala bidang. Namun Imam Syafi'i membatasi, hanya berlaku pada hal-hal yang sifatnya berikat, seperti gedung yang nempel, seperti perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, atau dua-duanya punya akad perjanjian dalam satu hal, maka itu berlaku terbatas. Ya. Ini berkenaan dengan hak syuf'ah. Hak syuf'ah merupakan hak syar'i yang dikategorikan sebagai hukum memprioritaskan tetangga, baik tetangga lokal, tetangga lokasi maksudnya, ataupun tetangga dalam transaksi. Mengutamakan hak syuf'ah memberikan keberkahan bagi jual beli yang dilakukan. Jadi kalau kita menunaikan hak syuf'ah tetangga kita atau mitra kita, itu akan memberikan keberkahan meskipun secara angka mungkin lebih kecil.
Seperti tadi yang dipraktekkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Miswar dan juga Abi Rafi. Sa'ad lebih memilih menjual rumahnya ke Abi Rafi karena tetangganya daripada ke Miswar yang bukan tetangganya, meskipun perbedaan mereka cukup besar. Yang ini nawar 4.400 ya, yang ini nawar 500 dinar. Beda agama tetap tetangga yang diperhatikan, karena muamalah mah tidak melihat agama. Muamalah tidak melihat agama. Kemudian di dalam syubhah juga ada bentuk ketaatan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 1000 dalam kitab Sahih Bukhari yang ringkasannya adalah Tajrid As-Sharih. Membuka lowongan juga sama, syubhah itu diutamakan. Kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau pendapat Imam Hanafi maksudnya, yang memberlakukan syubhah dalam segala hal. Tapi Imam Syafi'i enggak, syubhah itu hanya berlaku bagi yang ada keterikatan, gitu. Misalkan kita punya hubungan bisnis dengan seseorang, tiba-tiba dari aset bisnis kita itu mau dijual atau mau diapakan, maka tawarkan dulu ke syubhah kita. Syubhah. Nah, itu Syafi'i terbatas pada hal yang ada keterikatan. Tapi kalau Hanafi dan Hambali itu mereka mewajibkan syubhah dalam segala perkara. Apapun tuh syubhah dulu. Syubhah dulu baru yang lain. Jadi sekali lagi syubhah ini hak syar'i, ditetapkan oleh syariat, bahkan disepakati oleh seluruh mazhab. Hanya beda pandangan sedikit saja tentang siapakah yang dimaksud dengan syubhah. Apakah terbatas atau terbuka? Apakah terbatas atau tidak terbatas. Di dalam syubhah terdapat ketawaduan, karena orang muslim tawadu, tidak rakus dengan harta, tidak rakus dengan angka, tidak rakus dengan nominal, dengan materi. Mereka lebih tepatnya melihat dalam jual beli adalah keberkahannya. Ketika mereka mengamalkan sunnatus syubhah, berarti mereka telah mengamalkan anjuran dan perintah Rasulullah SAW untuk memprioritaskan tetangga atau mitra dalam penjualan dan pembelian. Ada ketawaduan, ada teladan yang diberikan oleh mereka kepada kita. Nah, mungkin itu hak syubhah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Semoga menjadi pelajaran, jadi perhatian buat kita bahwa segala sesuatu kita membeli atau menjual, utamakan dulu orang yang dekat dengan kita, baik dekat secara lokasi maupun dekat secara mitra, ya. Ma'ataituka bi arba'ati alaf wa ana a'ta biha khamsata mi'a dinar fa'ataha iyahu. Ini bahwa saat memberikan 500 dinar itu kepada ya, lebih memilih memberi Mas dinar kepada Rafi daripada kepada Miswar. Berikutnya hadis 1001, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi. Ini juga sama syubhah ini. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW punya dua tetangga. Innali jarain, punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Kepada tetangga mana kalau saya beri hadiah? Gitu. Aisyah bertanya kan, ya Rasulullah, kita punya dua tetangga nih, mana yang paling dulu kita berikan hadiah kalau kita mau memberi hadiah? Nabi mengatakan, ila aqrabihima minka baban. Ila aqrabihima minki baban. Tetangga yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita. Itu yang diprioritaskan. Bukan masalah tetangganya, tapi syubhahnya itu. Ya. Kita punya dua tetangga. Kita blok, misalkan A1, blok A2. Di kanan ada A1, di kiri ada A3. Nah, kita punya hadiah satu-satunya nih. Dipecah nggak mungkin. Atau punya makanan satu bungkus, mau dikemanain? Nah, berikan kepada yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Cuman kalau di perumahan pintunya tuh satu pola, jaraknya juga dekatan. Lah itu dikembalikan kepada. Yang penting harus ada hak syubhah. Orang yang lebih dekat dia lebih berhak
mendapatkan syuf'ah, mendapatkan hak untuk bertransaksi baik jual maupun beli. Itu hadis nomor 1001 masih berkenaan dengan hak syuf'ah. Nah, berikutnya hadis nomor 1002. Tadi 1000, 1001, 1002. Ini sudah tema lain tapi masih tema muamalah, yaitu bab tentang al-ijarah. Bab tentang perjasaan. Bab tentang perjasaan. Ya. Jasa, ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani minal asy'ariyin. Nah, maaf, yang hadis pertama tadi ingin saya sampaikan, kadang kita melihat ya, ketika misalkan mengajukan pembiayaan atau mengadakan perjanjian hutang piutang segala macam, kadang mungkin yang secara syar'i lebih sah itu keuntungannya sedikit, atau bahkan mungkin tidak signifikan untungnya dibanding dengan yang konvensional atau ribawi. Nah, ini hadis tadi juga menjadi pelajaran bahwa dalam Islam muamalah itu tidak melulu tentang untung, tetapi tentang seberapa luruskah kita dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hanya orang rakus yang mengorbankan syariatnya, hanya orang bodoh yang mengorbankan syariatnya demi keuntungan yang tidak jelas, atau demi jual beli yang tidak jelas. Kita sering dapat keluhan tuh, misalkan, sama aja Ustaz, syariah sama bukan juga sama. Kita katakan serupa tapi tak sama. Mungkin angkanya bisa sama tapi akadnya berbeda. Atau juga mungkin kita lebih sedikit rugi daripada yang tidak syariah, tapi tidak apa-apa. Justru itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi ketika mereka bermuamalah. Bahkan ada yang sampai rugi 100 dinar hanya untuk menjual barangnya secara syubhah kepada tetangganya. Baik dalam korek juga sama, dalam gadai juga sama, dalam bisnis juga sama, di dalam interaksi juga lain-lain juga sama. Berlakukan nilai pada setiap segala transaksi. Nah, hadis 1002 ini tentang ijarah, tentang jasa, ya. Dimulai dengan hadis tentang amanah. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani minal asy'ariyin. Aku menghadap Nabi membawa dua orang yang nyari pekerjaan. Tapi pekerjaannya ini bukan pekerjaan bukan pekerjaan swasta atau pekerjaan profesional. Pekerjaannya itu ingin nyari atau ingin mendapatkan kedudukan. Jadi Abu Musa ini karena beliau itu senior ya, dihormati oleh Nabi SAW, ya, sudah sepuh. Saking sepuhnya beliau itu sampai ketika zaman Ali menjadi utusan Ali, delegasi untuk berdamai dengan Muawiyah yang mengutus Amr bin As yang masih jago ringkas, anak muda cerdas. Sementara Ali mengirimnya Abu Musa al-Asy'ari yang sudah sepuh dan berpengalaman. Akhirnya fakta mengatakan utusan Muawiyah lebih kuat dalam berargumen dan lebih kuat dalam bernegosiasi ketimbang utusan Ali karena perbedaan usia yang sangat jauh. Abu Musa al-Asy'ari ini datang kepada Nabi SAW dengan membawa dua orang untuk supaya diangkat menjadi pengurus lah, atau pejabat lah, atau mungkin ASN lah, segala macam lah, yang sifatnya itu ngurusin pekerjaan banyak orang, ngurusin atau pekerjaannya itu ngurusin banyak orang, bukan swasta, bukan pribadi. Fakultu, lalu aku katakan, ma'alimtu annahuma yatlubanil amal. Saya pikir kedua orang ini bukan nyari pekerjaan sebenarnya, tapi ada maksud dia ini. Pengen jadi pegawai negara, tapi ada maksud. Pengen jadi camat, lurah, RT, RW, ada maksud. Faqala, lalu Nabi bersabda,
lan au la tastamil ala amalina man aradahu. Kata Nabi SAW berpesan kepada petugas yang ngurusin bidang HRD ini, bahasa kita nyama ya. Janganlah kamu mempekerjakan seseorang yang mencari pekerjaan, yang minta jabatan. Kalau di sini bahasanya man amila man aradahu, ya. La tastamil ala amalina man aradahu. Jangan kau pekerjakan seseorang yang mencari pekerjaan dalam bidang pemerintahan orang yang menginginkannya. Kalau sektor swasta memang aturan yang dipakai itu adalah kebutuhan kemudian kualifikasi. Itu clear, tidak masalah. Tapi orang yang mencari pekerjaan dalam bidang pemerintahan, baik pegawai maupun pejabat, baik orang yang punya pangkat atau orang pekerja biasa, maka kata Rasulullah, jangan berikan kepada yang mencarinya, jangan berikan kepada yang menginginkannya. Jadi orang-orang yang ingin bertugas di negara itu adalah sebaik-sebaiknya orang yang ditunjuk, bukan orang yang melamar. Kata Nabi, kami tidak mempekerjakan dalam urusan kenegaraan ini fi amalina hadza man aradahu, orang yang menginginkannya. Jadi sederhananya mah, kalau dalam bidang kenegaraan mah orang itu dipilih, diangkat, direkrut. Dipilih, direkrut, diangkat. Kalau dalam bidang swasta, nah itu pendaftaran dan penyeleksian. Itu asasnya. Zaman Nabi begitu. Kalau untuk pegawai kenegaraan atau dia pejabat kenegaraan, menjabat atau tidak menjabat, yang penting dia ngurus permasalahan rakyat, itu di zaman Nabi tidak diberikan kepada orang yang mencari-carinya. Ada penjelasan di sini dari pensyarah kitab ini, li'anna talabahu dalilun ala niyatihim min waraiha. Karena orang kalau mencari pekerjaan pemerintahan atau jabatan di pemerintahan, kalau dia sampai mencari-cari, itu dalilun, ada isyarat atau ada indikasi bahwa dia sebenarnya mengharapkan yang dibalik pekerjaannya. Tentunya ini tidak berlaku person to person ya. Ini tidak berlaku person to person, tetapi ini berlaku secara umum bahwa kata para ulama menafsirkan hadis tadi, kenapa Rasul melarang kita memberikan jabatan yang sifatnya pemerintahan kepada orang yang menginginkannya, mencarinya, karena ada dugaan bahwa orang yang mencari-cari jabatan di pemerintahan sebenarnya dia tidak mencari jabatan itu, tetapi apa yang di belakang itu yang diharapkan. Ada udang di balik batu. Gajinya 5 juta, pejabat eselon sekian, 10 sekian, tapi di belakangnya, waduh, cek berkeliaran, setoran berkeliaran. Kalau masalah itu, Pak Haji Dedi lebih paham lah itu. Ilmu-ilmunya segala macam itu lebih paham gitu ya. Kaidah umumnya, Nabi berpesan jangan mempekerjakan orang dalam urusan pemerintahan orang yang mengharapkannya. Karena kata para ulama ada indikasi orang yang mengharapkan jabatan, dia sebenarnya tidak mengharapkan pekerjaannya, tetapi sedang mengharapkan apa yang dibalik pekerjaannya itu. Mau dibantah silakan, mau tidak dibantah, faktanya juga begitu. Bahkan kesannya sekarang ada jual beli jabatan, ada makelar jabatan dan lain-lain sebagainya. Waliyazubillah. Tanggung jawab di hadapan Allah karena dia telah memilihkan jabatan. Nepotisme dalam Islam tidak apa-apa asal qualified dan dia tidak menginginkan jabatan itu. Contoh, kita punya 2 orang, satu masih ada ikatan saudara, yang satu tidak ada. Dari kedua ini yang paling qualified dan paling berhak untuk menduduki jabatan tertentu adalah misalkan yang punya ikatan dengan kita, maka itu tidak apa-apa karena basisnya adalah profesionalisme, bukan masalah kedekatan keluarganya. Dan secara kepercayaan lebih percaya kepada orang yang kita tahu dari kecilnya, kan begitu. Kita punya teman dari SD sama kita, lalu kita ada orang baru yang kita nggak kenal sama sekali, untuk memberikan jabatan yang sifatnya mengurus rakyat, maka tentunya ada kaidah tasarrufur ra'i manutun bil maslahah. Tindak tanduk dan kebijakan pemimpin, pijakannya adalah maslahat.
Tasarrufu tindak tanduk ar-ra'i pemimpin manutun terikat bil maslahah dengan maslahatnya. Jadi pemerintah itu kebijakannya harus maslahat. Harus maslahat. Tidak boleh faktor lain. Maka ketika ada mengangkat A, si B, si C jabatan tertentu, patokannya adalah ada maslahat nggak ketika mengangkat si A? Atau bahkan madorot yang ada. Dan itu berlaku bagi semua organisasi, baik itu organisasi yang sifatnya yayasan, kenegaraan, bahkan yang sifatnya itu organisasi yang lain-lain, itu berlaku. Jika seseorang sudah mencari jabatan, jangan diberi jabatan. Jika orang sudah mencari pekerjaan, jangan dikasih pekerjaan kalau hubungannya dengan pemerintahan. Jika orang sudah terlihat tidak maslahat, maka kaidahnya adalah kepemimpinan itu patokannya maslahat. Jika tidak mau maslahat, maka bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi. Tasarrufur ra'i manutun bil maslahah. Kalau tidak pijakan maslahat, maka dia sudah tidak layak untuk menduduki jabatan yang menentukan kebijakan banyak orang. Kalau Nabi itu yang minta bendahara negara itu Nabi siapa ya? Nabi Yusuf. Nah, ada opini lain, boleh katanya karena Nabi Yusuf minta jabatan. Nah, beda konteks. Beda cerita. Yang pertama, Nabi Yusuf dulu adalah orang yang satu-satunya yang diberi ilmu oleh Allah bagaimana caranya menjaga gandum agar 7 tahun tidak rusak. Karena gandum 7 tahun yang disimpan ini adalah hasil dari gandum yang dipetik dipanen 7 tahun subur. Jadi selama 7 tahun subur, bangsa Mesir menyimpan gandum, nyimpannya itu caranya bagaimana hanya Yusuf yang tahu. Maka di situ dia menaruhkan diri. Ij'alni ala khazainil ard, wahai raja, jadikan aku bendaharawan kerajaan. Apa alasannya? Karena hanya aku yang tahu bagaimana cara merawat gandum itu dalam 7 tahun, 14 tahun totalnya, 7 tahun nyimpan, ketika panen 7 tahun setelah itu, ketika paceklik. Hanya aku yang tahu caranya. Nah, maka kalau ada orang yang merasa benar-benar pede bahwa hanya dia yang bisa, silahkan. Misalkan di RT, di RW, kita tahu bahwa hanya kita yang bisa amanah megang harta itu misalkan. Menawarkan diri, tidak apa-apa. Pak, biar saya yang urus masalah ini. Karena kita tahu persis, hakul yakin hanya kita yang bisa amanah untuk mengerjakan itu. Tapi kalau ada orang yang lebih baik, maka haram meminta jabatan. Dalam Islam, kalau ada orang yang lebih baik, lebih soleh dari kita, kita haram minta jabatan. Tapi kalau kita sudah yakin, hakul yakin, tidak ada yang lebih soleh atau lebih meyakinkan atau lebih amanah dari kita boleh menawarkan diri. Nah, itu batasannya. Kapan kita boleh menawarkan diri? Saat kita yakin betul tidak ada orang yang lebih pas untuk itu dan lebih amanah kecuali kita. Permasalahannya adalah seberapa sikohkah kita sampai kita bisa menawarkan diri kita untuk menerima jabatan itu. Abu Zar, sekelas Abu Zar datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amirni, ya Rasulullah, berikan aku imarah, berikan aku kepemimpinan. Maksudnya angkat aku jadi pejabat. Rasul mengatakan, wallahi Abu Zar, aku melihat kamu orang yang lemah. Dalam kepemimpinan kamu orang lemah. Sementara kepemimpinan adalah hal yang akan menjerumuskan kamu kepada kekecewaan. Innaha lanadamah. Kepemimpinan itu akan menyebabkan penyesalan yang tiada tara. Kalau pemimpin tidak amanah, ujungnya adalah penyesalan tiada tara. Wa innah lakhizun wa nadamah, akan menyebabkan kesengsaraan, penyesalan yang tiada tara hasil dari kepemimpinan. Dan aku lihat kamu orang lemah, kamu tidak berhak memintanya. Artinya Nabi memberitahu Abu Zar itu bakat dan kelebihannya bukan dalam bidang manajerial, sehingga Abu Zar tidak diberi jabatan. Dilarang oleh Nabi. Aku tahu kamu lemah, jangan minta pemimpinan, minta yang lain aja lah, bahasanya gitu ya. Sehingga itu juga menjadi arahan buat kita ya. Hadisnya cukup masyhur,
larangan meminta jabatan bagi orang yang meminta, larangan memberi jabatan bagi orang yang memintanya, itu satu hadis. Hadis lain larangan meminta jabatan. Tetapi ada celah, ada toleransi kapan minta jabatan dibolehkan. Saat kita yakin betul, seperti Nabi Yusuf yakin betul bahwa tidak ada orang yang lebih berilmu, lebih cakap dan lebih paham tentang permasalahan suatu di jabatan itu kecuali dirinya. Nah, boleh dia ngajukan. Tapi zaman sekarang rasa-rasanya untuk diterapkan seperti Nabi Yusuf itu belum pas. Karena rata-rata orang sekarang ingin menjabat, ada apa di balik jabatannya itu. Kalau Nabi Yusuf, dia nabi, itu yang pertama, awalan wa akhiran itu. Yang kedua, dia tidak mencari speser pun, karena dia seorang nabi, tidak butuh uang. Yang ketiga, perintah dari Allah. Nabi Yusuf minta jabatan, perintah dari Allah. Orang sekarang ada perintahnya nggak dari Allah itu? Dapat wahyu, rasa-rasanya nggak mungkin. Justru sekarang orang-orang yang ngajukan, yang nyari-nyari, yang haus jabatan, rata-rata di belakangnya itu bermasalah. Kalau seperti Nabi Yusuf, satu perintah Allah, yang kedua adalah dia yang paling cakap dalam bab itu, dan yang ketiga dia seorang nabi yang maksum dari kesalahan. Pejabat kita apakah maksum dari kesalahan? Berora unggal poe salah lagi. Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Kalaupun ada pendapat seperti itu saya melihatnya Nabi Yusuf itu kekhususan. Satu perintah, dan yang kedua adalah memang beliau hakul yakin, hanya beliau yang tahu caranya. Konteks zaman itu ya, hanya beliau yang tahu caranya bagaimana menyimpan gandum itu tetap aman dan keuangan kerajaan Mesir menjadi terjaga. Maka Nabi Yusuf di akhir ayatnya mengatakan, gimana ayatnya itu? Hafizun alim, ij'alni ala khazainil ard, dan seterusnya. Ini hafizun alim, aku adalah orang yang hafizun alim. Maka level direktur, level pemimpin, level manajer, kualifikasi yang dibutuhkan secara tepat berdasarkan Al-Quran adalah yang punya kriteria hafizun alim, punya rasa menjaga yang tinggi dan cakap alim. Kalau mencari karyawan, mencari pekerja, mencari pegawai, maka kriteria yang dibutuhkan adalah seperti Nabi Musa ketika itu dipekerjakan oleh Nabi Syuaib. Apa kriterianya? Inni laqawiyyun amin, aku orangnya kuat dan dapat dipercaya, jujur. Jadi mencari pekerja mah jujur dan kuat. Jujur gak aya pelaya-pelaya, waduh, pangangkatkan eta waring, gitu. Kudu ku tiluan, batu mah sorangan tiluan mah. Tah, mencari pekerja mah qawiyun amin, kuat dan jujur. Mencari manajer atau direktur hafizun alim, dapat menjaga dan juga cakap dalam keilmuan. Ya, tentunya kalau kawin aminnya sudah beres, itu naik ke atas. Nah, kalau top leader, top markotopnya leader ini, maka kriteria yang dicari adalah sebagaimana Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Kalau sudah top leader, yang dicari kriterianya adalah raufun rahim. Rauf apa rauf? Rauf itu ramah, mudah memaafkan. Rahim, penyayang. Tanpa bermaksud memuji, tapi ini penilaian. Meskipun itu tampak luar pencitraan, tapi mungkin ada, boleh diambil pelajarannya. Pak Harto itu, Pak Harto kan top leader di Indonesia. Di depan kita gimana sikapnya? Raufun rahim itu, ramah, santun, ketawa, senyum, ya kan, baik gitu. Tapi yang bermasalah di zaman itu adalah middle in-nya, middle class-nya, apa level itu, pembantunya itu, direktur, manajernya, menteri dan sebagainya, itu yang memasalahkan. Tidak hafizun
alim. Di bawahnya juga sama, tidak qawiyun amin, tidak amin gitu. Malah pada menyengsarakan rakyat gitu. Merampas, mengambil, memenjarakan, mengkriminalisasi, menggebuk, menangkap, bahkan mungkin membunuh dan sebagainya. Jadi Soeharto dari tampak kasat mata seperti punya kriteria Raufun Rahim, belas kasih dan murah senyum gitu. Lihat pidato-pidatonya meresmikan apa gitu kan, tetapi penyimpangan terjadi itu di level-level bawahnya. Tapi tidak semua, itu juga oknum lah. Tapi oknum banyak masalahnya. Oknumnya banyak. Sehingga di sana kebebasan rakyat dirampas, umat Islam dimusuhi, dimarginalkan. Ya, bahkan orang yang pakai kudung nggak boleh dulu. Yang pakai kudung ditahangan. Di litsus istilahnya. Kalau ada orang mau masuk pegawai negeri ditanya siapa idola kamu. Kalau jawab Nabi Muhammad nggak lulus itu. Nggak lulus. Disuruh milih Pancasila atau Quran, nggak bisa. Pertanyaannya udah salah. Dan tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Presiden atau Rasulullah, ya nggak bisa dijawab. Kan nggak bisa. Orang senasionalis apapun tidak akan menyampingkan nabinya, kan begitu. Dia sudah salah pertanyaannya, apalagi jawabannya. Nah, kita terlalu melebar kembali bahwasanya di dalam Islam Nabi melarang mempekerjakan seseorang untuk tugas-tugas pemerintahan bagi orang yang mencarinya, bagi orang yang mengharapkannya, bagi orang yang menginginkannya. Jangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan seseorang meminta jabatan. Karena kata Rasulullah, kalau kau minta jabatan, Allah berlepas diri dari kamu. Tapi kalau kau ditunjuk, Allah akan bantu kamu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu. Itu hadisnya begitu. Kalau kamu diminta, idastu'milta u'inta alaih. Kalau kau diminta, ditunjuk, diangkat, Allah akan bantu urusan-urusan kamu. Tapi kalau kamu minta, Allah tidak akan membantu urusan kamu. Nah, itu bahayanya meminta jabatan. Sekali lagi, kalau kita minta jabatan, Allah lepas diri. Tapi kalau kita ditunjuk, Allah akan bantu dalam jabatan tersebut. Mudah-mudahan orang-orang yang di atas pandai dan cakap dalam memilih pembantu-pembantunya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ada alam yang indah, terbentang, hijau, ranau, airnya dinikmati oleh banyak orang, tiba-tiba jadi industri, tiba-tiba jadi ladang mengeruk keuntungan dan lain sebagainya. Akhirnya alam yang tadinya adalah anugerah dari Allah, hak seluruh anak bangsa menikmatinya, menjadi lahan yang rusak, yang memberikan madarat kepada generasi berikutnya. Hadanallahu yakum ajmain. Terakhir satu hadis lagi. Ini juga masih berkenaan dengan perjasaan ya. Jadi kita ini boleh bisnis dalam bidang barang juga bidang jasa. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, tidak ada Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Tidak ada nabi yang Allah utus satu orang pun kecuali waqad ra'al ghanam, memelihara ghanam, kambing. Faqala ashabuhu wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ngangon kambing ya Rasul? Qala na'am, ya. Dulu waktu usia saya 6 tahun ngangon kambing, sampai 12 tahun diajak dagang oleh uaknya ke mana itu, ke Syam ya. Sampai dari 12 tahun 25 tahun sudah ngelola bisnis sendiri, mitra dengan Khadijah, 40 tahun dilamar oleh Khadijah, janda kaya dan solihah. Padahal Khadijah itu puluhan penguasa dan pengusaha Quraisy datang melamarnya. Khadijah itu hampir tiap hari dapat lamaran dari pengusaha Quraisy, pejabat Quraisy, tokoh Quraisy, ditolak semuanya. Untuk siapa? Demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orangnya jujur, dipercaya, kemudian santun dan juga profesional dalam bekerja. Kata Khadijah, aku belum pernah rugi ketika dipegang bisnisku oleh Muhammad. Kata Khadijah, aku belum pernah rugi saat bisnis itu dipegang oleh Rasulullah, oleh Muhammad saat itu ya. Tah, jalma ayeuna mah diberi kerja sama bisnis bukan keuntungan yang diberikan, kadang-kadang khianat. Modal dibawa kabur. Naon deui tah? Aset dijual. Diberi motor jeung ngojek, motorna leungit. Kemudian jelema luntang-lantung deui kan begitu. Fakta itu. Invest di buku, saya pernah invest di buku itu. Penerbit. Leungit kabeh. Makanya saya trauma invest itu begitu. Ya, ikut bisnis saham segala macam, saham konvensional ya, patungan begitu. Ludes. Ya. Ora perak-perak acan ya. Nah, makanya koperasi juga ya perlu dipertimbangkan ke situnya gitu. Kadang itulah ya. Jadi kata Rasulullah SAW, aku pun dulu memelihara ngangon domba. Usia berapa? 6 tahun sampai 12 tahun. Digaji nggak? Digaji. Berapa gajinya? 2 qararit. Saya kurang tahu satuan qararit itu berapa ya. Li ahli Makkah, oleh penduduk Makkah. Jadi Nabi itu menerima jasa penitipan kambing. Nabi menerima jasa penitipan kambing, diangonkeun. Lalu setiap hari sore-sore dikasih upahnya oleh orang Makkah. Nih jang gitu. Itu berapa tahun? 6 tahun. Begitu. Aduh, seperti ada demonstrasi ini. Ibu-ibu. Di usia 6 tahun dia. 6 tahun sudah mulai. Kemudian 12 tahun itu sudah mulai ikut pamannya berdagang tadi ya. 25 tahun ngurus bisnis Khadijah, 40 tahun berbisnis, beliau meninggalkan perniagaannya. Di situ dari mana sumber pencaharian beliau ketika setelah menjadi nabi dan rasul? Dari hadiah kolega-kolega, dari istrinya yang kaya raya Khadijah itu ya. Kemudian dari ghanimah perang dan dari penghasilan lain ya. Naam kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Betul, saya juga dulu ngangon domba dengan upah yang diberikan oleh penduduk Mekah. Ada satu hadis kata Rasulullah SAW, fil ghanami barokah. Fil ghanami barokah. Ngangon domba loba barokahna. Miara domba loba barokahna. Kalau rumah kita ingin berkah, salah satunya piara domba di situ. Budeh teuing Pak Haji, Pak Dokter. Badang teuing onta mah imah urangnya bisa-bisa di lamotan eta suhunan aku onta. Jadi yang dianjurkan fil ghanam barokah, dalam kambing, dalam gonam ya ada keberkahan. Maka para asatiz yang paham hadis ini itu kadang mereka di sisi rumah mereka atau di luar rumah mereka ada tanah itu melihara domba. Jadi anak-anaknya bisa main dengan domba itu, bisa ngangon domba itu ya. Hanya sekedar untuk tadi mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan keberkahan dari Rasul, dan juga konon katanya ngangon domba itu adalah pendidikan leadership yang paling ampuh untuk anak kecil. Ya, pemimpin-pemimpin dunia itu rata-rata pernah dulu ngangon domba ya di dunia ini. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Jangan tergesa-gesa sholat syuruk. Ada ingatan ya bahwa sholat syuruk itu setelah bel itu 20 menit kalau saya hitung. Ada juga yang lebih singkat, silahkan 15 atau 10. Jadi jangan rusuhan, jangan tergesa-gesa ingin segera selesai. Kemudian setelah itu langsung syuruk. Nah, lebih baik selingi dengan ngobrol. Jam 6.10 dengan ngobrol. Ada hadis khusus. Kata Rasulullah SAW, baina antara dua sholat hendaklah dipisah dengan obrolan atau makanan. Silakan cek hadisnya. Disunahkan memisah antara sholat-sholat itu dengan ucapan, dengan untuk membedakan bahwa sholat ini tidak bersambung dan tidak bergabung begitu. Itu penting bagi kita ya. Misalkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu tidak apa-apa selingi dengan satu ucap, dua ucap kita bersapa, ngobrol tidak apa-apa.
atau sholat tahiyat dengan sholat qobliyahnya, atau qobliyah dengan sholat fardunya, selingi dengan sedikit ngobrol tidak apa-apa, karena hadisnya baina sholataini, antara dua sholat harus ada fasil, harus ada pemisah, faslun, pemisah antara keduanya, baik dengan kalam maupun dengan yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tunggu nanti jam 6.10 lah ya, 6.10 lebih aman, silahkan. Kalau Syekh Utsaimin pendapat itu 20 dari waktu itu. Kalau Ustadz Adi Hidayat juga sama sih, mendekati 20 itu lebih afdol. Akan tetapi kalau sudah dirasa cukup 10 tidak apa-apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.